Rekomendasi film aksi tanpa basa-basi. Ketika sebagian besar film aksi banyak menghadirkan adegan filler, justru beberapa film ini langsung masuk inti ceritanya tanpa basa-basi. Dalam sebuah film aksi sudah jadi hal yang umum untuk menghadirkan setting cerita yang penuh ketegangan. Tidak jarang pada akhirnya film tersebut menghadirkan cerita yang bertele-tele. Namun, sebagian film aksi ini justru langsung masuk inti cerita tanpa mengorbankan durasi atau elemen lainnya. Berikut adalah deretan film aksi tanpa basa-basi. Film aksi tanpa basa-basi yang cukup keren adalah Cobra. Tidak diragukan lagi, ini merupakan salah satu film aksi yang dibintangi oleh Sylvester Stallone paling gelap dan brutal. Dan bisa dibilang, ini juga menjadi salah satu film aksi terpendek yang dia bintangi. Hal ini terbukti dari durasi filmnya yang hanya 1 jam 27 menit di mana hampir seluruh ceritanya penuh dengan momen atau adegan aksi. Film Cobra sendiri dibintangi oleh Sylvester Stallone dan Brian Thompson serta Andy Robinson, di mana ceritanya berfokus pada sosok Marion Cobretti. Sama seperti Harry Callahan alias Dirty Harry, Cobra akan menggunakan berbagai macam cara, terutama menggunakan kekerasan dan senjata api, untuk menyelesaikan semuanya. Dia merupakan salah satu anggota kelompok rahasia dan ekstrim di kepolisian. Cobra kemudian mendapatkan misi untuk melindungi seorang wanita yang merupakan saksi pembunuhan. Wanita tersebut menjadi incaran dari para penjahat, termasuk polisi korup yang jadi bagian dari kelompoknya. Cobra menghadirkan satu adegan kejar-kejaran ke adegan lainnya dan juga momen saling tembak yang hampir tidak pernah berhenti. Sampai di akhir filmnya diperlihatkan bagaimana Cobra dan sosok villain saling bertarung satu sama lain sampai tewas. Sebuah film aksi yang rilis pada era 1980-an selain Cobra. Film Komando menceritakan tentang seorang prajurit pasukan khusus yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik. Diperankan oleh Vernon Wells, sosok villain bernama Bennett merupakan mantan rekan dari John Matrix yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger sekaligus menjadi sosok yang menculik putri dari Matrix. Hal tersebut membuat Matrix marah besar karena sudah menculik putrinya dan dia pun kemudian membalas dendam kepada semua mantan rekan-rekannya. Film Komando pun berhasil membuktikan jika Schwarzenegger dapat memerankan karakter umum, dan tidak harus memerankan karakter yang pendiam layaknya sebuah robot seperti kebanyakan peran yang dimilikinya. Film Komando sendiri bahkan sukses besar di tahun 80-an dan menjadi batu loncatan bagi Schwarzenegger di industri film. Selama 90 menit filmnya para penonton akan disuguhkan adegan menegangkan dan penuh aksi mulai momen John Matrix mengetahui anaknya diculik, persiapan untuk menyelamatkan anaknya, hingga momen puncak di mana Matrix bertempur sendirian menghadapi pasukan Bennett. Film aksi epik tanpa basa-basi lainnya adalah The Transporter, yang dibintangi oleh Jason Statham masuk dalam daftar ini. The Transporter adalah film aksi Prancis yang dirilis pada tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Corey Yuen dan dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai seorang pengemudi yang sangat handal bernama Frank Martin. Sesuai namanya, Frank bekerja sebagai kurir yang mengantarkan berbagai hal. Frank tidak peduli apa isi paket yang dikirim selama dia mendapatkan bayaran yang sesuai. Suatu hari, Frank tanpa sengaja melanggar aturannya sendiri dan menemukan bahwa dia telah membawa seorang wanita muda sebagai paket. Wanita itu bernama Lai dan dia adalah korban perdagangan manusia yang berhasil melarikan diri. Frank memutuskan untuk membantunya dan dia juga berusaha menghabisi kegiatan kriminal tersebut. Film ini terkenal karena adegan aksi yang spektakuler. Dan meski mayoritas filmnya berada di dalam mobil, tetapi kita masih bisa melihat aksi Jason Statham saat memamerkan kemampuan bela dirinya. Misalnya, ketika dia terjebak di sebuah garasi yang penuh dengan penjahat, kita bisa melihat aksi Jason Statham menghabisi mereka semua. Film yang rilis di tahun 2011, The Raid menjadi salah satu film yang sangat populer di industri perfilman Hollywood. Film ini juga sangat populer di kalangan pecinta film barat. Bagaimana tidak?
Film ini diproduksi di Indonesia dan sangat terkenal di dunia internasional karena aksi laga yang intens dan cerita yang sederhana namun efektif. Filmnya pun menampilkan deretan aktor beken Indonesia seperti Iko Uwais, Doni Alamsyah, Reysa Hetapi, Joe Taslim, Yayan Ruhian, dan masih banyak lagi. Filmnya menceritakan sebuah kelompok elit polisi yang melakukan serbuan ke sebuah gedung apartemen yang dikuasai oleh seorang bos kejahatan yang kejam. Gedung tersebut dikenal sebagai sarang kriminal yang sangat berbahaya. Para polisi yang pergi ke sana harus berhadapan dengan berbagai ancaman dari penjahat yang kuat dan memenuhi gedung tersebut. Film yang disutradarai oleh Gareth Evans ini menampilkan banyak koreografi bela diri yang epik. Sejak awal filmnya, kita sudah melihat momen menegangkan seperti ketika Rama meminta izin kepada istrinya untuk menjalankan tugas tersebut. Dan tentunya momen yang paling diingat oleh banyak orang adalah ketika Rama harus bertarung sendirian menghadapi berbagai penjahat di berbagai lantai gedung. Film Taiken salah satu film aksi paling populer yang memang terbukti menghadirkan momen intens sejak awal ceritanya hingga akhir. Taiken rilis tahun 2008 dan film ini disutradarai oleh Pierre Morel dan ditulis oleh Luc Besson dan Robert Mark Kamen. Dibintangi oleh Liam Neeson, Maggie Grace, dan Famke Janssen sebagai pemeran utama. Taiken bertransformasi menjadi salah satu film yang ikonik. Saking ikoniknya, banyak orang-orang yang kemudian menghadirkan lelucon tentang film ini. Taiken menceritakan kisah seorang mantan agen CIA bernama Bryan Mills yang memiliki keterampilan khusus dalam melacak dan menghadapi para penjahat. Ketika putri satu-satunya, Kim, diculik oleh kelompok penculik Albania yang terlibat dalam perdagangan manusia, Bryan Mills memulai misi berbahaya untuk menyelamatkan putrinya. Dengan bantuan mantan rekannya, Jean-Claude Olivier Rabourdin, Bryan melakukan perjalanan melalui Paris yang berbahaya untuk melacak jejak Kim. Karena film pertama sukses besar, tidak heran jika 20th Century Fox kemudian membuat lebih banyak sequel Taiken, meskipun kemudian sequelnya tidak sebaik film pertama. Dan bisa dibilang justru para fans membenci film tersebut. Merupakan sebuah film yang rilis pada tahun 2014. Sebuah film mirip James Bond berjudul Kingsman: The Secret Service, rilis di bioskop. Disutradarai oleh Matthew Vaughn dan ditulis oleh Jane Goldman dan Vaughn. Film ini menggabungkan elemen aksi, mata-mata, dan komedi yang menarik. Filmnya menceritakan tentang Eksi Unwin, seorang pemuda yang direkrut oleh organisasi rahasia Kingsman, yang merupakan kelompok mata-mata independen yang berusaha menjaga perdamaian di dunia. Di bawah bimbingan Harry Hart, Eksi menjalani pelatihan yang intens untuk menjadi agen Kingsman. Sementara itu, organisasi jahat yang dipimpin oleh Richmond Valentine menghadirkan sebuah rencana besar untuk menguasai seluruh dunia. Film ini menghadirkan adegan intens yang sudah mulai bahkan sejak menit pertama. Namun, ada momen epik yang muncul di filmnya. Contohnya adalah ketika Eksi melakukan latihan untuk menjadi Kingsman. Namun, yang paling epik tentunya adalah momen dahsyat dari salah satu pertarungan berdarah di dunia film, yaitu pertarungan di sebuah gereja. Galahad alias Harry Hart nampak menggunakan kemampuan bertarungnya untuk bertahan hidup menghadapi orang-orang tersebut. Diiringi oleh lagu Free Bird dari LNRD SKNRD, adegan di gereja ini benar-benar berubah epik dan jadi salah satu fight scene paling brutal di dunia film. Film aksi tanpa basa-basi terakhir dan lumayan baru adalah Extraction. Film Extraction sendiri merupakan karya garapan sutradara Sam Hargrave dan ditulis oleh Joe Russo. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth yang menjadi protagonis utama. Filmnya sendiri menceritakan tentang seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake yang diberi tugas untuk menyelamatkan anak laki-laki yang diculik oleh seorang pemimpin sindikat obat terlarang di Dhaka, Bangladesh. Saat misi penyelamatan berlangsung, Tyler harus menghadapi berbagai ancaman dan konflik yang mematikan di tengah kota yang berbahaya. Chris Hemsworth yang menjadi pemeran Tyler Rake mampu membuktikan kemampuan aktingnya yang luar biasa dalam film laga. Karena itulah, film ini sempat memecahkan sebagai film Netflix yang paling banyak ditonton di tahun 2020.
Salah satu hal yang luar biasa dari film ini adalah momen one shot atau one take yang muncul dalam durasi yang cukup panjang. Dalam adegan tersebut, diperlihatkan bagaimana Tyler Rake terlibat dalam sebuah adegan panjang terus-menerus tanpa henti. Extraction sendiri sudah merilis film keduanya kemarin dan kembali sukses. Para fans pun menantikan film ketiganya yang akan dirilis.